Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan tampilkan 3 tempat yang dapat dijadikan sebagai jalan sejarah, sebagai peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di daerah saya, yaitu Mandalek, Kabupaten Pangkep, di mana peristiwa ini tidak banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat Pangkep. Dalam video ini saya akan memperlihatkan dokumentasi makam dari Karaeng Mandalek yang sangat berjasa dalam proses perjuangan Pangkep, khususnya wilayah Mandalek, yaitu Karaeng Andi Madacingi yang terletak di Dusun Kekeang, Desa Tamak Rupa, Kecamatan Mandalek, Kabupaten Pangkep. Di Sulawesi Selatan muncul gerakan perlawanan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Gerakan itu kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Goa, Pangkep, Parepare, Sidrap, Bulukumba, Jeneponto, serta daerah-daerah lainnya. Pangkep ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia sejak awal September 1945 yang diumumkan oleh Andi Burhanuddin. Semua pemerintahan kerajaan lokal yang juga sebagai kepala pemerintahan Order Distriat memberi dukungan yang agak kuat berasal dari Andi Madacingi, Karaeng Mandalek, Andi Page, Karaeng Segeri, dan Andi Makin, Karaeng Marang. Mereka bertiga menghadap langsung ke Gubernur Sulsel, Dr. Ratulangi di Makassar. Dukungan lainnya berasal dari Bungoro, Baloci, Lakbakang, dan Pulau. Kabupaten Pangkep sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia turut ambil bagian dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada awal September 1945, Andi Burhanuddin membentuk Barisan Pemuda Merah Putih atau PMP, badan perjuangan yang mula terbentuk dipimpin oleh Zainuddin Condeng dan Abdul Latif, dengan para anggotanya berasal dari bekas Heiho, Boy Taisin Tai, dan Seinendan. Ada pula yang dilatih oleh pemerintah Belanda menjelang kedatangan Jepang, yaitu Barisan Staatswacht. Pemuda militan ditampung dalam barisan PMP sehingga kekuatan perjuangan bisa terkoordinasi. Barisan Pemuda Merah Putih atau PMP dipusatkan di Mandalek yang dipimpin oleh Raja Mandalek pada saat itu, yaitu Andi Madacingi. Terkhusus di Mandalek, pada saat itu Andi Madacingi berusaha memperkuat badan perjuangan dengan pembinaan pemuda-pemuda. Ia dibantu oleh semua pimpinan PMP. Para kepala kampung di distrik Mandalek diberi penjelasan tentang kemerdekaan dan usaha mempertahankannya. Pada tanggal 20 September 1945, kepala kampung, imam, pemuka masyarakat, dan pemuda pejuang mengucapkan ikrar kesetiaan bertempat di kediaman Raja atau Sauraja Mandalek yang diresmikan oleh Andi Madacingi, sekaligus menyatakan bahwa wilayah adat Gemensyap Mandalek adalah bagian dari Republik Indonesia. Sejak saat itu, Mandalek menjadi pusat kekuatan
pejuang kemerdekaan di daerah Pangkep, yang wilayah gerakannya meliputi daerah Mandalek, Segeri, dan Marang. Selain PMP, wadah kelaskaran di Pangkep juga dibentuk Kris Muda yang berdiri pada tanggal 28 Juli 1946 yang bermarkas di Copok Tompong, yang dipimpin oleh Muhammad Dahlan dan Zainuddin Condeng. Dalam struktur kesatuan militer, kekuatan Kris Muda ialah 1 batalion, namun hanya tenaga manusia dengan persenjataan yang sangat kurang. Laskar Kris Muda ini bertugas melakukan perlawanan dengan bentuk sabotase, penerangan bentuk kemerdekaan, dan pemasangan pamflet yang membuat wilayah Pangkep jauh lebih kuat. Di dalam video ini, saya akan memperlihatkan dokumentasi pegunungan atau bukit yang sekarang menjadi monumen perjuangan terhadap para penjajah. Untuk mengenang jasa-jasa para pejuang Mandalek dan sebagai bukti bahwa di daerah Mandalek para pejuang bersama dengan rakyat Mandalek, maka oleh pemerintah dibuatkan sebuah monumen yang berupa patung pejuang yang terletak di perbatasan Pangkep Baru, tepatnya di desa Mandalek. Salah satu peristiwa penting yang pernah terjadi di wilayah Mandalek yaitu melakukan penghadangan yang dilakukan oleh pejuang Barisan Merah Putih yang dibantu oleh Laskar Harimau Indonesia atau HI. Penghadangan terhadap pasukan Nika Belanda sering dilakukan di wilayah Tanjung Butung, perbatasan Pangkep Baru sekarang. Para pejuang Mandalek melakukan penghadangan dengan cara menjatuhkan bebatuan ke jalan yang akan dilewati oleh pasukan Nika, sehingga pasukan Nika tersebut akan terhambat ketika akan menuju ke Parepare untuk membawa bantuan logistik maupun persenjataan. Para pejuang ini bermarkas di Bulu Langi yang tak jauh dari lokasi penghadangan. Tempat itu dipilih untuk melakukan penghadangan terhadap pasukan Nika karena letaknya yang strategis. Wilayah tersebut merupakan daerah pegunungan atau bukit sehingga memudahkan para pejuang untuk melakukan penghadangan dan perlawanan dengan senjata ala kadarnya dan meminimalisir korban di pihak pejuang. Sekian dari video ini. Bila ada pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya juga menyadari bahwa video ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.